Bahaya kemewahan daripada Ali bin Abi Thalib era, bahwasanya kami sedang duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam masjid. Tiba-tiba datang Mus'ab bin Umair era dan tiada di atas badannya kecuali hanya sehelai selendang yang bertampung dengan kulit. Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat kepadanya, baginda menangis dan menitiskan air mata karena mengenangkan kemewahan Mus'ab ketika berada di Mekah dahulu, karena sangat dimanjakan oleh ibunya, dan karena memandang nasib Mus'ab sekarang, ketika berada di Madinah sebagai seorang muhajirin yang terpaksa meninggalkan segala harta benda dan kekayaan di Mekah. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bagaimanakah keadaan kamu pada suatu saat nanti, pergi di waktu pagi dengan satu pakaian, dan pergi di waktu petang dengan pakaian yang lain pula. Dan bila diangkatkan satu hidangan diletakkan pula satu hidangan yang lain. Dan kamu menutupi, menghias, rumah kamu seperti mana kamu memasang kelambu Ka'bah. Maka jawab sahabat, wahai Rasulullah, tentunya di waktu itu kami lebih baik daripada di hari ini, kami akan memberikan penumpuan kepada masalah ibadat sahaja dan tidak usah mencari rezeki. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak. Keadaan kamu di hari ini adalah lebih baik daripada keadaan kamu di hari itu. Riwayat Tirmizi, keterangan, dalam hadis ini Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan bahwa umatnya pada suatu masa kelak akan mendapat kekayaan dan kelapangan dalam kehidupan. Pagi petang pakaian silih berganti. Hidangan makanan tak putus-putus. Rumah-rumah mereka tersergam indah dan dihias dengan bermacam-macam perhiasan. Dalam keadaan demikian kita juga mungkin akan berkata seperti perkataan sahabat. Di mana, kalau semuanya sudah ada, maka senanglah hendak membuat ibadat. Tetapi Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, keadaan serba kekurangan itu adalah lebih baik untuk kita, artinya lebih memungkinkan kita untuk beribadat. Kemewahan hidup banyak menghalang seseorang dari berbuat ibadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti mana yang berlaku di hari ini. Segala yang kita miliki kalaupun tidak melebihi keperluan, namun ianya sudah mencukupi. Tetapi, bila dibanding dengan kehidupan para sahabat, kita jauh lebih mewah daripada mereka, sedangkan ibadat kita sangat jauh ketinggalan. Kekayaan dan kemewahan yang ada, selalu menyibukkan kita dan menghalang dari berbuat ibadah. Kita sibuk menghimpun harta dan juga sibuk menjaganya serta sibuk untuk menambah lebih banyak lagi. Tidak ubah seperti apa yang pernah disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seandainya seorang anak Adam itu telah mempunyai satu jurang emas, dia berhasrat untuk mencari jurang yang kedua, sehinggalah ia dimasukkan ke dalam tanah, menemui kematian. Begitulah gambaran yang sebenar terhadap kehalobaan manusia dalam menghimpun harta kekayaan. Ia sentiasa mencari dan menambah, sehinggalah ia menemui kematian. Maka ketika itu, barulah ia sedarkan dirinya dengan 1001 penyesalan. Tetapi di saat itu sudah tidak berguna lagi penyesalan. Oleh itu janganlah kita lupa daratan dalam mencari harta kekayaan. Tidak kira halal atau haram, yang penting dapat harta. Tidak kira waktu sembahyang, bahkan semua waktu digunakan untuk menimbun kekayaan. Biarlah kita mencari mata benda dunia pada batas-batas keperluan. Kalau berlebihan bolehlah digunakan untuk menolong orang lain yang kurang bernasib baik, suka menderma dan suka bersedekah, sebagai simpanan untuk hari akhirat kelak. Orang yang bijak adalah orang yang mempunyai perhitungan untuk masa akhiratnya dan ia menjadikan dunia ini tempat bertanam dan akhirat tempat memetik buahnya.